guys, welcome back to my channel Rahman Hakim. Oke, untuk pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang menaikkan birahi ya, atau para kecomannya menyebutnya jebol birahi ya. Nah, sekarang ini gue pengen ngebahas itu yang utama, gimana cara menaikkan birahi pada burung pleci. Oke, pada burung pleci ya. Sebenarnya sama aja sih dengan burung-burung yang lain, tapi pola perawatan ini yang berbeda gitu ya, karena setiap jenis burung itu pasti berbeda juga karakternya ya gitu. Yang pertama itu gue pengen bahas tentang cara menaikkan birahi pada burung pleci ya, yang alami ya, yang alami. Gimana sih caranya? Yang pertama ya, cara menjebolkan birahi itu, yang pertama, pola perawatan harian yang konsisten ya. Catat, yang konsisten ya. Jangan hari ini nggak ngerawat, besok ngerawat atau sibuk segala macam ya. Itu bakalan lama ya. Bakalan lama, jebol birahinya bakalan lama. Jadi yang terutama itu konsisten, rutin ya. Pola perawatan harian yang rutin atau konsisten gitu. Apa aja? Yang pertama, menjemur burung ya. Penjemuran burung gitu ya. Penjemuran burung ini disarankan itu 30 menit sampai 1 jam. Itu pengalaman gue ya. 30 menit atau 1 jam penjemuran ya. Penjemuran ini sangat bermanfaat banget ya buat pleci, apalagi burung-burung yang lain juga sangat bermanfaat, karena ini yang paling utama untuk menaikkan birahi pada burung ya, itu saat penjemuran ya. Karena apa? Pada saat proses penjemuran itu burung akan menghasilkan hormon testosteron ya, itu udah alami ya. Burung itu akan menghasilkan hormon testosteron ya, itu yang pertama. Terus menghasilkan vitamin D ya. Burung itu akan menghasilkan vitamin D sendiri dalam tubuhnya gitu ya, karena saat penjemuran itu gitu. Jadi apa, burung itu akan menghasilkan testosteron ya. Nah, hormon testosteron ini berbanding lurus dengan birahi. Oke, jika burung mau birahi ya harus ada hormon testosteron gitu ya. Oke, jadi kalau burung mau birahi itu harus ada hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini gimana caranya? Yang pertama yang alami ya, bisa saat penjemuran. Oke, bisa saat penjemuran. Terus pemberian pakan dengan protein tinggi atau dengan vitamin doping ya. Stop dulu, gue nggak ngomongin doping di sini, tapi gue ngomongin yang alami ya. Nanti selanjutnya gue bikin video deh tentang cara pemberian hormon testosteron, ada juga ya. Jadi sini gue pengen ngomongin yang alami dulu. Sama pola perawatan harian yang konsisten, yaitu penjemuran ya. Yang tadi gue bilang, jika ingin plecinya jebol birahi, yaitu harus ada hormon testosteron yang pertama ya. Kalau hormon testosteronnya udah ada pada burung, nah itu nggak bakalan lama, itu pasti cepat dia akan jebol birahi gitu ya. Nah, pada saat penjemuran itu bisa 30 menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam ya. Itu tergantung pleci mania sendiri ya, gimana, karena karakter pleci itu beda-beda ya. Tapi pengalaman gua cukup 30 menit sampai 1 jam, itu udah lebih dari cukup gitu ya. Terus pemandian burung, gimana sih cara memandikan burung? Nah, ini ada yang keliru, banyak banget yang keliru. Jadi pada saat ingin menaikkan birahi burung plecinya itu jangan terlalu sering dimandikan ya. Karena apa? Karena suhu tubuh pada burung itu akan menurun gitu ya. Itu akan mengakibatkan burung itu bisa birahi ya, gitu ya. Jadi kalau ingin dimandikan itu minimal itu tiga hari sekali gitu ya.
3 hari sekali. Jadi jangan setiap hari dimandikan gitu ya. Ya emang nggak masalah sih ya kalau setiap hari dimandikan. Tapi kalau untuk ingin menaikkan birahi, ya tentu aja salah gitu. Jadi kalau ingin menaikkan birahi, otomatis memandikan burungnya itu jangan terlalu sering gitu ya. Jadi cukup 3 hari sekali itu, 3 hari sekali memandikan burung. Nah, jika sudah memandikan burung pagi hari, ya burung itu harus dijemur gitu ya. Burung itu harus dijemur, tapi jangan langsung dijemur. Setelah dimandikan, diangin-anginkan dulu. Nah, jika dirasa sudah setengah kering, nah langsung dijemur. Karena apa? Jika sehabis dimandikan burung itu dijemur langsung, maka bulu pada burung itu akan menjadi keriting ya, rusak gitu ya. Itu pengalaman gue sih. Jadi diangin-anginin aja dulu gitu. Jadi kalau dirasa sudah setengah kering bulunya, langsung dijemur gitu ya. Jadi yang paling utama itu pada proses penjemuran gitu ya. Terus juga proses pengembunan. Nah ini dia. Jadi para plecimannya ini banyak banget yang beranggapan bahwa birahi naik itu harus diembun. Nah, gini nggak salah juga gitu ya. Karena gue juga nggak pintar, nggak jago, gue hanya sharing pengalaman gue gitu ya. Jika ada yang salah-salah, catat aja tulis aja di kolom komentar gitu ya, kok dirasa ada yang kurang. Nah di sini pengalaman gua, plecimannya tuh bilang rajin diembun, ya rajinnya. Memang rajin diembun itu burung pasti apa ya? Dia akan misalnya buka paruh gitu ya, buka paruh atau dia gacor gitu atau dia bunyi gitu. Tapi pada saat-saat diembun saja gitu loh ya. Pada saat tidak diembun, kebanyakan pleciman itu burung plecinya nggak bunyi atau nggak gacor atau nggak buka paruh gitu ya. Jadi gacornya itu pada saat diembun. Sebenarnya itu pada saat pengembunan itu semua jenis burung itu pasti bakalan gacor. Itu udah sifat alaminya dia ya. Itu udah sifat alaminya dia gitu. Jadi pada saat diembun itu pasti burung itu akan bunyi gitu ya, pasti akan gacor. Karena apa? Menurut situs yang gue baca ya, sama pengalaman gue, jadi itu dia bunyi pada saat pengembunan itu menandakan bahwa ini wilayah teritori gitu ya, ini wilayah kawasan dia gitu. Itu menurut pengalaman atau situs yang gue baca gitu. Nah tuh, itu dia balik lagi. Jadi jika ingin plecinya jebol birahi, jangan sering-sering diembun ya, jangan sering diembun. Karena apa? Pada saat burung diembun ya kan, otomatis kan dingin ya, dingin. Nah suhu tubuh pada burung itu sendiri akan menurun ya, terkecuali burung itu sudah birahi ya, nggak apa-apa diembun gitu ya, karena itu bisa menurunkan birahi gitu. Tapi jika yang burung pleci yang belum birahi terus diembun, nah itu salah ya. Ini birahi nggak bakal mau naik gitu, nggak bakal mau jebol gitu ya. Embun boleh, tapi jangan terlalu sering kalau ingin para kicauannya atau pleman ingin menjebolkan birahi gitu ya. Nah embun boleh, tapi pada saat gue nih ingin jebolin birahi pada pleci, nah pemandiannya itu jarang-jarang gitu ya, 3 hari sekali. Terus rutin dijemur ya, terus diembunnya ya bisa selang-seling, sehari enggak sehari diembun gitu aja ya, dan setiap hari diembun. Itu dia ya. Jadi yang pertama itu pola perawatan harian yang konsisten, itu yang pertama. Nah
Yang kedua apa? Yang kedua dengan menambahkan extra fooding, ya, menambahkan extra fooding. Extra fooding itu bisa apa? Nah, kalau untuk pleci itu sendiri, extra fooding itu bisa memakai, yang pertama yang bagusnya itu ulet Hongkong, ya, ulet Hongkong yang berwarna putih, ya. Karena apa? Karena ulet Hongkong yang berwarna putih itu proteinnya tinggi, ya. Itu ulet Hongkong. Cari yang ulet Hongkong yang berwarna putih, gitu ya. Karena proteinnya tinggi, itu bisa menunjang dia biar supaya birahi. Yang kedua, kroto, ya. Nah, kroto ini jangan terlalu lama dicepuk, gitu ya. Minimal itu maksimal itu 1 hari ganti, gitu ya, biar dia nggak basi, karena kroto ini cepet basi, gitu ya. Jadi kroto ini harus yang fresh, gitu ya. Jadi jangan yang udah 2 hari 3 hari itu basi. Karena apa? Kalau udah basi dimakan burung, otomatis burung akan sakit, gitu ya. Burung akan sakit. Itu cukup sehari aja kroto dicepuk, itu cukup sehari. Nah, besoknya lagi ganti yang baru, gitu. Nah, yang ketiga ini jangkrik, ya, jangkrik. Nah, cari jangkrik yang kecil, ya. Dikasihnya itu badannya aja, ya, kaki sama palanya itu dilepas aja, diputusin aja. Jadi kasih badannya aja, gitu ya. Nah, kalau untuk ketiganya ini nih, ulet Hongkong, kroto, jangkrik, ya. Kalau ulet Hongkong itu, ya, gue paling kasih ke pleci itu paling 3 atau 4 ulet Hongkong, ya, itu warna putih, udah cukup. Nah, yang kedua itu kroto, ya. Kroto ya sedikit aja, secukupnya lah, gitu ya, secukupnya. Yang bagusnya itu ya ya telurnya itu yang putih, ya, jangan ada sampah-sampahnya, gitu. Harus murni sih lebih bagus, gitu ya. Nah, yang ketiga ini jangkrik itu yang paling pengalaman gue ke pleci itu ngasih cukup 2, ya, 2 jangkrik udah cukup itu. Yang kecil aja, badannya aja, palanya dibuang sama kakinya, gitu ya. Cukup 2 gitu. Nah, kalau ulet Hongkong ini, ulet Hongkong kroto itu proteinnya tinggi. Jadi dia bisa mempercepat proses birahi, gitu ya. Mempercepat proses birahi itu dengan ulet Hongkong dan kroto karena proteinnya tinggi. Kalau untuk jangkrik itu manfaatnya bisa ke stamina, ya, ke emosi, gitu ya, ke emosi, stamina, biar dia selalu fit, ya, staminanya prima, gitu. Oke. Nah, lanjut. Terus yang ketiga ini dengan penunjang, itu apa? Pakan, ya, pemberian pakan. Nah, di sini gue kasih tahu lagi pemberian pakan, ya. Jika ingin prediksinya jebol birahi, pemberian pakannya harus dengan kadar protein yang tinggi, ya. Pemilihan pakan buat leci itu dengan protein yang tinggi, gitu ya. Minimal proteinnya itu kadar protein maksimal itu 19 sampai dengan 25 atau 30, ya. Atau mau lebih tinggi lagi, ya, sok silakan, nggak apa-apa, gitu. Yang penting pemilihan pakan untuk pleci dengan kadar protein yang tinggi. Banyak banget di pasaran, tinggal cari aja mau merek apa aja bisa. Yang penting kadar proteinnya dari 19 sampai 25 atau 30. Bisa bahkan ada satu pakan itu yang proteinnya tinggi banget, itu sampai 45, gitu ya. Itu nggak apa-apa, silakan dipakai, gitu ya. Terserah, yang penting 19 sampai 25, 30, 45 silakan dipakai. Yang penting pemberian pakan dengan kadar protein yang tinggi, gitu ya. Itu oke. Terserah mau yang warna coklat, warna-warni, terserah, yang penting kadar proteinnya yang tinggi, oke, gitu. Jadi itu yang ketiga itu pemberian pakan dengan kadar protein yang tinggi, oke. Terus yang keempat nih, ya, yang keempat, pemberian buah-buahan, gitu ya, pemberian buah-buahan. Nah, apa sih buah dengan kadar protein yang tinggi? Setahu gua, pengalaman gua itu apel, ya.
apel itu tinggi menurut gua. Jadi preman di rumah bisa mengasih atau memberikan buah apel ini ya seling aja ya, 2 hari sekali ya, 3 hari sekali itu harus dikasih ya. Jadi yang paling tinggi si apel, cuman gue belum baca lagi atau gue belum tahu lagi. Jadi kalau Pleci Mania tahu buah apa aja gitu ya selain apel yang kadar proteinnya tinggi, bisa ditulis saja di kolom komentar gitu ya. Tapi setahu gua sih apel udah tinggi kadar proteinnya gitu ya. Jadi gue balik lagi, yang pertama itu gimana sih cara menjebolkan birahi pada burung pleci. Gue ringkas lagi ini. Yang pertama, pola perawatan harian ya, pola perawatan harian yang konsisten gitu ya, satu. Terus yang kedua, pemberian extra fooding ya. Terus yang ketiganya itu pemberian pakan dengan kadar protein yang tinggi gitu ya. Terus yang keempatnya itu pemberian buah apel gitu ya. Yang penting buahnya ini dengan kadar protein yang tinggi juga gitu ya. Jangan pleci ini pada saat ingin menaikkan birahi, pleci ini dikasih timun, dikasih tomat. Nah, itu salah ya. Karena apa? Tomat itu bisa menurunkan birahi gitu ya. Jangan sesekali kalau ingin menjebolkan birahi kasih buah tomat atau timun di sini, itu nggak boleh. Karena apa? Tomat itu bisa menurunkan birahi gitu ya. Jadi buah-buahan ini ya cukup dengan kadar protein yang tinggi aja yang dikasihnya, kayak apel gitu ya, atau jeruk gitu. Jeruk kan mengandung vitamin C kok, jeruk gitu ya. Tapi kebanyakan sih pengalaman gue kasih apa. Jadi yang pertama itu pola perawatan harian yang konsisten. Terus yang keduanya itu extra fooding ya. Terus yang ketiganya itu pemberian pakan dengan kadar protein yang tinggi. Terus yang keempat itu pemberian buah-buahan dengan kadar protein yang tinggi juga, terutama apel gitu ya. Nah, mungkin menurut gua, pengalaman gua yang bisa di-sharing itu aja caranya agar bisa menjebolkan birahi pada burung pleci dengan yang alami gitu ya, tanpa doping itu. Nah, nanti gue bakal bikin video selanjutnya tentang bagaimana cara menjebolkan birahi pada pleci memakai doping. Oke, nanti gue buatin videonya ya. Atau terus hormon testosteron ya, ini berbanding lurus dengan birahi nih ya, hormon testosteron ya gitu. Nanti gue jelasin hormon testosteron itu apa, nanti gue jelasin di video berikutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat video ini, dan salam kicau.